Segala puji, hormat, dan sembah hanya bagi-Mu ya Tuhan, yang telah menyertai dan memberkati kami sampai saat ini. Bahkan memberi kesempatan bagi kami untuk sama-sama bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan, mendengarkan pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan yang menyatakan bahwa Engkau baik, Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa biarlah Tuhan berbicara kepada kami secara pribadi. Pakailah hamba untuk menjadi alat saluran berkat firman-Mu. Berikan kepada kami semua sikap hati yang benar, belajar firman untuk melakukannya, supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Lagi shalom. Shalom. Tuhan kiranya memberkati kita terus. Selamat kepada pemuda dan remaja yang telah mengikuti kegiatan cerdas cermat Alkitab. Ya, kita berikan applause dulu. Sebagai gembala, yang penting kita berpartisipasi. Kita ikut dalam sebuah persekutuan. Soal menang kalah itu tergantung dari kita dapat materinya kapan. Dan ya kalau semua juara satu kan, yang lain nanti juara berapa. Jadi tidak juara juga, puji Tuhan. Tetapi kalau dapat kesempatan, katanya dua itu ya, pemuda dua kelompok ya, dua-dua juara 3. Luar biasa itu. Berarti karena hadiahnya double, jangan lupa bagi di depan ya. Untuk remaja, ya memang Pak Kepala coba berusaha cari, tapi kita lupa ikut technical meeting, jadi baru dapat materinya 1 hari sebelumnya. Cuma bagi kami, bagi kita itu yang penting kita dalam satu persekutuan ini. Begitu juga dengan paduan suara nanti, walaupun cuma suara 1, suara 2, kita menyatakan bahwa kita ada, ya kan? Kita menyanyi, memuji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, adik-adik, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan beriman kita, sebenarnya pada masa sekarang tantangannya lebih besar, lebih banyak daripada tantangan-tantangan beberapa tahun lalu. Saya tidak bilang tantangan pada awal-awal kitab ini ditulis, tetapi zaman sekarang tantangannya banyak. Oleh karena apa? Informasi semua terbuka, betul loh. Nah, dari sisi ajaran-ajaran ini, kalau kita kadang-kadang saya berselancar di media sosial, dan ketika saya ikuti, saya terkejut juga karena ada banyak ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetapi disampaikan dengan begitu meyakinkan, seolah-olah ini kebenaran, padahal bukan kebenaran. Saya ikuti, bahkan ada orang sama dari dunia kesehatan, ada yang bukan dokter sudah jadi lebih hebat dari dokter. Demikian juga di dunia kekristenan. Orang mungkin cuma baca dan dengar sedikit di satu tempat, dan mereka telah menyampaikan, dan itu menyimpang dari ajaran, dan ini bisa membuat kita goyah. Apalagi kalau ada orang yang sangat pintar dan fasih dalam berbicara, dan kita bisa goyah. Belum lagi tantangan persoalan kehidupan menimpa kita, menerpa kita. Ada mungkin yang anak muda putus cinta. Kenapa ini? Itu aja sudah berdoa, tapi kenapa ini? Bisa saja. Atau persoalan-persoalan lain. Nah, ini pergumulan persoalan ini penting bagi kita. Suatu saat pada puluhan tahun lalu, saya mengajak ada seorang teman hamba Tuhan ke tempat saya melayani. Ini di kampung. Hujan besar, deras sekali hujan, angin. Dan saya bilang, malam ini kita akan pergi ke ibadah keluarga. Nah, kemudian dia bilang begini, kira-kira ada orang kan? Saya bilang, hadir saja, kita datang saja, karena kita akan melayani. Itu hujan besar. Kami tiba di tempat itu, rumah sudah dipenuhi oleh jemaat. Dan mereka lagi menyanyi lagu ini. Hujan bukan halangan, hujan bukan halangan. Teman saya dia heran, dia kaget. Kok bisa ya seperti ini? Kita ibadah, selesai ibadah, sampai di gereja dia tanya, Dolfi, ini kenapa bisa seperti ini? Saya bilang satu hal, karena mereka sudah diselamatkan. Mereka yakin pasti bahwa mereka diselamatkan oleh karena percaya kepada Yesus Kristus. Nah, jadi kita berbuat sesuatu
kita beribadah, kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan, bukan supaya kita diselamatkan. Ini bukan syarat. Syaratnya hanya percaya bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib, dia sudah bangkit dari orang mati, dia naik ke surga untuk datang kembali menjemput saleh-salehnya. Nah, ketika kita beribadah, memuji Tuhan, melayani, bersaksi, itu adalah ucapan syukur kita kepadanya, dikembalikan kepadanya karena apa yang sudah dia lakukan dalam kehidupan kita. Nah, pergumulan persoalan tantangan itu juga dihadapi oleh jemaat-jemaat mula-mula. Nah, kita akan melihat di surat Kolose. Ini saya pernah menyampaikan bagian ini, tetapi saya akan soroti dari sisi lain lagi ini. Kolose 1 ayat 23. Saya pernah khotbah ini dulu, Kolose 1 ayat 15 sampai 23, Kolose 1 ayat 15 sampai yang ke-17, kemudian Kolose 1 ayat yang ke 16 sampai ayat 18 sudah berapa tepat, dan ayat 23 ini kita baca sama-sama. Oke, kita baca 1, 2, 3. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Sebab itu, sebab apa saudara? Itu bisa kita lihat dari pasal 1 ayat 1 seterusnya, tetapi yang terdekat itu ayat yang kita bisa lihat itu ayat 20, mulai dari ayat 21. Mulai dari ayat 21. Sebab apa? Sebab dikatakan begini, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dan perbuatan yang jahat, ayat 22, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kita bisa lihat di dalam ayat pasal 1 ayat 15 dan seterusnya, atau dari ayat 13. Sebab apa? Sebab Yesus itu juru selamat, sebab Yesus itu adalah Allah sendiri, sebab Yesus itu adalah pencipta, sebab Yesus adalah kepala jemaat. Sebab itu kamu harus tekun. Tetapi ayat 21, sebab dulu kamu binasa, dulu kamu hidup dalam kegelapan, ayat 21, hidup jauh dari Allah yang memusuhinya. Jadi kalau jauh dari Allah pasti binasa kan? Pasti binasa. Tetapi sekarang kamu, ayat 22 dikatakan, sekarang kamu bukan lagi jauh, tapi sudah diperdamaikan. Kalau diperdamaikan artinya dulu adalah musuh. No? Kita musuh Allah karena dosa. Nah, kalau musuh Allah berarti tidak tinggal bersama dengan Allah, bahwa kita akan binasa. Tetapi sekarang waktu apa? Karena percaya kepada Yesus Kristus, diperdamaikan dalam tubuh jasmani Kristus, supaya kita kudus dan tak bercela. Saudara-saudara, walaupun kita mengatakan kita sudah percaya, sudah terima Yesus, tapi siapa yang berani mengatakan di sini kita kudus tak bercela? Hampir tiap hari kita jatuh dalam dosa, betul kan? Hampir tiap hari kita terperangkap dalam dosa. Tetapi kudus tak bercela, ada ungkapan di sini, untuk menempatkan kamu. Jadi kita di hadapan Allah setelah percaya Yesus secara pribadi, kita kudus tak bercela. Bukan karena kita, tapi karena Yesus. Saya sudah kasih contoh dari dulu. Misalnya ini saya, Dolfi Ratang, penuh dosa, catatan hitam. Kemudian saya percaya Yesus di hadapan Allah, karena dikatakan di hadapan Allah. Yang Allah lihat, jadi misalnya darah Yesus ditutup oleh, yang kelihatan siapa? Ya, darah Yesus. Karena Yesus telah menggantikan posisi kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dari ayat ini kita bisa belajar bahwa kita tidak boleh terkejut kadangkala kita terperanjat mendengar berita ada orang Kristen yang kemudian menyangkal Yesus. Dia setia melayani, semangat, pimpin pujian di gereja. Tapi itu dulu, sekarang sudah tidak. Dia malah menyangkal Yesus. Jangan kita terkejut, ada yang seperti itu. Atau mungkin kita lihat, dia setia, dia melayani Tuhan. Dia seperti hidupnya kudus, tak bercela dalam kehidupan hari-hari. Kalau ada orang buat salah, dia tegur seolah-olah dia malaikat. Kamu ini buat dosa. Tapi ternyata kenapa dia sekarang malah dia jatuh dalam dosa, terperangkap dalam dosa, dan dalam persinahan, perselingkuhan, atau
pencurian, korupsi, dan lain sebagainya. Kita tidak boleh heran, saudara. Karena apa? Sekalipun kita telah diselamatkan, dibasuh atau ditutup oleh darah Yesus, tapi kita masih injak di bumi ini penuh persoalan tantangan, apalagi ajaran-ajaran palsu. Di Kolose ini, saudara, ada banyak tantangan. Pertama, tantangan duniawi, kehidupan duniawi. Karena di Kolose itu ada filosofi atau filsafat yang mengatakan ini yang jasmani itu dosa, yang rohani itu yang tidak dosa. Nah, sementara kan kita hidup kan masih di dalam tubuh jasmani, no? Dan ada filsafat yang lain mengatakan bahwa Yesus itu dia bukan Allah dan bukan manusia, atau kalau dia Allah, dia tidak bisa, dia bukan manusia betul, bukan manusia 100%. Nah, kalau Yesus bukan manusia 100% lagi, tidak jadi manusia 100%, berarti penebusannya tidak benar. Nah, kalau dia bukan Allah, maka dia tidak bisa menjadi pendamai kita. Ada banyak pergumulan situ. Sehingga Rasul Paulus dia menulis surat kepada jemaat di Kolose. Bapak Ibu Saudara, banyak bagian firman Tuhan yang memberikan jaminan bahwa jika kita percaya Yesus maka kita diselamatkan. Coba kita lihat pertama dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10. Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Kita baca sama-sama bagian ini. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi mulai dari mana? Dari hati atau dari mulut? Dari hati. Dengan hati kita percaya. Nah, ketika kita percaya dengan sungguh dengan hati kita, maka kita diselamatkan. Dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah pasti, dan kita selamat dari hukuman yang kekal. Oleh karena itu tema khotbah saya pada saat ini adalah selamat dari hukuman yang kekal. Jadi kalau tidak selamat itu berarti binasa dalam hukuman yang kekal, ya, binasa dalam api yang kekal, neraka. Ini bukan menakut-nakuti atau cuma cerita saja. Tidak, ini sesuatu yang sangat serius. Selamat dari hukuman yang kekal. Saudara-saudara, seorang yang sungguh-sungguh mengerti dan secara sadar telah menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, anugerah Allah dalam Yesus Kristus, ia pasti diselamatkan. Kalau saudara-saudara telah menyadari dosa, kemudian buka hati terima Yesus, pasti diselamatkan. Tetapi saudara, kita harus lihat apa ciri bahwa seseorang itu telah diselamatkan. Jadi kalau kita sudah diselamatkan, apa ciri-ciri yang harus kita atau muncul dalam diri kita? Dalam Kolose 1 ayat 23, ini menunjukkan tiga ciri orang yang telah diselamatkan. Mari kita lihat satu persatu. Ciri pertama orang yang telah diselamatkan adalah orang itu percaya pada pribadi yang tepat. Saudara, kalau kita sudah diselamatkan, mengapa kita diselamatkan? Karena kita percaya pada pribadi yang tepat. Siapakah itu? Dia adalah Yesus Kristus. Ungkapan sebab itu diterjemahkan dari kata Yunani EG. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, jika memang, karena memang kamu sudah percaya kepada Yesus Kristus, karena memang kamu telah diperdamaikan, karena memang kamu telah diselamatkan, maka kamu, selanjutnya yang ketiga bilang, harus tetap teguh. Saudara-saudara, ungkapan jika memang, karena memang, ini bicara tentang kemutlakan percaya kepada Yesus Kristus atau keharusan. Jadi, kita bilang begini, supaya selamat, kita tidak boleh ini, tidak boleh itu, aturan terlalu banyak. Tetapi sebenarnya kita tidak bicara begitu. Kalau kita berkata kita selamat atau supaya selamat harus percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati di salib menggantikan kita, sehingga kita mendapatkan anugerah keselamatan itu. Ini kemutlakan percaya kepada Yesus Kristus, tidak ada cara lain, saudara-saudara. Tidak ada cara lain.
Coba kita lihat ayat 20. Tadi sudah baca 21-22, dalam Kolose 1 ayat 20 bilang begini. Oleh dialah, oleh siapa? Oleh Yesus dalam ayat 10. Oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang di bumi maupun yang di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Allah memperdamaikan, atau Yesus memperdamaikan kita dengan Allah. Oleh karena apa? Kita berdosa, kita memusuhi Allah. Nah, oleh karena itu saudara, orang diselamatkan tidak ada cara lain, dia harus percaya pada pribadi yang tepat, yaitu Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 6 dikatakan, Yesus berkata, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi saudara, kalau kita nonton di YouTube kah atau media sosial, mereka mulai menjelaskan tentang banyak hal yang di luar Yesus, seolah-olah Yesus itu tidak penting. Kalau Yesus itu tidak penting, maka yang terjadi adalah mengapa Allah harus mengutus anaknya itu ke Yesus Kristus itu. Tapi oleh karena karya yang penting untuk keselamatan manusia, maka Yesus datang ke dalam dunia ini. Hanya Yesus saja, dialah pendamai. Sekali berdosa, orang sekali berdosa, dia sudah jatuh dalam dosa, maka dia jadi musuh Allah. Dan bagaimana untuk supaya berdamai dengan Allah? Harus ada pendamai. Yesus adalah pendamai sekaligus korbannya. Bapak Ibu, saya cerita dulu. Pada perjanjian lama itu orang Israel, kalau orang jatuh dalam dosa, mereka bawa pergi ke imam-imam, mereka bawa domba, anak domba yang tidak ada cacat. Atau kalau orang miskin, mereka bawa burung merpati atau burung tekukur. Burung tekukur itu burung apa ya? Kalau burung merpati kita tahu ya, domba burung merpati itu orang-orang yang tidak mampu bawa. Kemudian domba ke burung itu mereka sembelih, ambil darahnya, dan imam besar atau imam ambil darah, baru dipercikkan, ditutup pendamaian. Tutup pendamaian. Itu ada satu tutup pendamaian. Itu melambangkan bahwa sudah didamaikan dengan Allah. Korbannya adalah korban darah binatang, tapi itu simbol tentang Yesus, darah Yesus. Dan saudara, Tuhan Yesus itu bukan hanya pendamai, tetapi jadi korbannya juga. Oleh karena itu, kalau kita diselamatkan oleh Yesus Kristus, kita hanya berkata terima kasih Tuhan. Dia bukan hanya Allah yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan, tapi memberi dirinya untuk kita. Minggu lalu kita ada perjamuan, kita mengenal bagaimana darah Yesus dicurahkan bagi kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang pertama. Hal atau ciri pertama berkaitan dengan orang yang diselamatkan atau selamat dari kebun kekal, itu yaitu dia sudah percaya pada pribadi yang tepat. Tapi kata percaya di sini, saudara, saya teliti dalam bahasa asli juga, itu artinya dia terus menerus. Jadi dia percaya, kemudian percayanya itu terus menerus percaya, mempercayakan hidup kepada Tuhan. Mungkin sudah bilang begini, kalau dia tidak terus menerus percaya, saudara, yang dimaksud Alkitab begini, sekali kita percaya itu sudah, dan tidak mungkin dia akan menyangkal. Tidak mungkin, karena roh di dalam kita bukan roh untuk menyangkal, tapi roh yang akan menolong kita untuk berseru kepada Allah, ya Aba ya Bapa, ketika kita dalam pergumulan persoalan. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri yang kedua orang yang selamat dari hukuman yang kekal, dia bertekun dalam iman. Masih ada kaitan dengan yang pertama tadi yang saya sebut. Bertekun di dalam iman, dalam ayat 23. Artinya tetap terus menerus dalam iman, yaitu percaya dan penyerahan diri kepada Yesus Kristus. Itu yang saya katakan tadi. Saudara-saudara, itu kata bertekun ini sebenarnya adalah gambaran arsitektur. Jadi waktu membangun gedung gereja ini dibangun dengan dasar yang kokoh, yang pakai beko, gali dalam-dalam tuh. Untuk bikin apa? Bikin fondasi. Ada fondasi jenis-jenisnya banyak. Jadi mungkin ini pakai cakar ayam. Ada tiang-tiang utama, kemudian ada dasar yang kuat. Dan di Kolose itu adalah satu kota yang seringkali terjadi gempa. Saya ingat di kampung halaman saya itu gempa itu sudah biasa. Di Minahasa tempat saya lahir, waktu kecil sudah biasa, tanah goyang, sudah biasa kita. Karena kabupaten ini dikelilingi 7 gunung berapi. Jadi kalau gempa sudah biasa. Jadi kalau rumah bikin sabaran-sabaran, tidak lama dia jatuh runtuh.
Di Kolose juga seperti itu. Jadi ketika Paulus bilang bertekun dalam iman, itu artinya dia sudah berbicara tentang sebuah rumah yang berdiri teguh di atas fondasi yang kuat. Fondasinya itu apa? Fondasinya adalah Yesus, saudara. Fondasi yang kuat adalah Yesus, dan rumah-rumah di Kolose dirancang sedemikian rupa dengan fondasi yang sangat kokoh. Demikian juga dengan iman kita. Kita percaya kepada Yesus bukan karena orang kadang-kadang orang bilang begini, kalau saya berdoa dan saya sembuh, saya percaya kepada Yesus. Kalau tidak gimana? Ya kan? Atau ada orang bilang begini, saya penuh pergumulan, yang Yesus juru selamat, saya percaya. Tapi kalau Tuhan tidak memberikan saya jalan keluar dari persoalan keuangan saya sekarang, saya tidak percaya. Ini tawar menawar apa? Percaya itu adalah, kalau kau percaya itu berkaitan dengan keselamatanmu, jiwamu. Apakah kau mau binasa atau kau mau selamat? Jadi kalau kita berkata begini, aku percaya kepada Tuhan. Pada waktu saya mengambil keputusan untuk percaya Yesus secara pribadi, jadi saya sudah diinjil orang berkali-kali. Tapi karena saya hafal banyak ayat Alkitab, saudara, ketika orang injili saya bilang begini, saya lebih tahu banyak ayat Alkitab dari yang menginjil. Karena waktu kecil saya rajin baca Alkitab. Kemarin cerita di Pak Yoel, saya bilang, saya kelas 4 SD kan, kelas 3 saya sudah baca Alkitab. Kemudian kelas 5 saya baca buku-buku cerita-cerita Kopi Ho itu 26 jilid satu hari. Saya terlalu libu. Makanya mata dia rusak-rusak. Waktu kuliah juga saya baca buku ribuan halaman satu mata kuliah. Karena memang saya hobi membaca. Nah, saudara, kita kembali di sini. Jadi kalau kita berbicara tentang Yesus Kristus yang adalah kokoh, dasar yang kokoh, maka kita harus pahami betul bahwa dasar yang kokoh itu adalah hanya Yesus. Bukan karena kita tawar-menawar. Kalau saya, tidak. Kalau kau tolak Yesus, tidak sama. Kau tidak bisa tawar-menawar. Karena kalau orang Kristen begitu kan. Dan saya mau beritahu satu hal kepada Bapak Ibu Saudara. Hidup iman itu penuh tantangan, penuh persoalan. Jadi orang yang tidak bertekun dalam iman itu dia dia ada masalah sedikit, dia jauh dari Tuhan. Seolah-olah Tuhan mendatang minta dia, kau datanglah nak, baliklah nak. Tidaklah. Tapi memang kalau kita balik, Tuhan sebagai Bapa dia akan buka tangan. Yesus sendiri berkata apa? Marilah kepadaku semua yang letih sudah beban berat. Tetapi tahukah saudara, pada waktu Yesus bicara kepada orang yang sudah tahu firman, sudah tahu Alkitab, ahli-ahli Taurat, dia bilang, hai kamu keturunan bulan bilunan. Tidak bilang begini, hei kamu semua sudah tahu kan, kau bertobat kan. Tadi pagi saya menangis, Tuhan, saya mau khotbah mana, saya suka ini, sudah banyak saya persiapan. Saya sudah siap ini, kalau pasal 1 sudah siap, saya sudah belajar di mana. Dan di pelayanan kami juga saya belajar itu, saya renungkan. Tapi tadi malam saya mau rubah lagi, saya baca lagi tentang pertobatan. Dan saya lihat Yohanes dia sampaikan begini kepada orang-orang yang mau datang, orang-orang Yahudi. Hai kamu keturunan ular beludak, hai kamu keturunan ular putih, bertobat kau. Tidak bicara kamu, tidak. Tapi kepada orang-orang yang disebut pemungut cukai, perempuan-perempuan berdosa, perempuan berdosa ini berarti perempuan-perempuan yang tidak baik. Yesus kumpul dan cerita-cerita dari mereka kepada masyarakat yang membutuhkan firman. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih dan beban berat. Tapi saya beritahu saudara, jangan jadi orang Kristen yang manja. Pergumulan sedikit, air matanya 3 loyang. Bapak menangis katanya, iya. Tapi banyak kali saya kalau meneteskan air mata, kalau saya ingat kasih setia Tuhan. Saya tidak pernah menangisi, semoga sampai mati. Tidak akan menangisi dengan masalah saya. Saya akan menangis bukan di saat Tuhan menjawab, terima kasih Tuhan telah menyelamatkan. Itu ya. Tapi kalau, Tuhan kenapa begini Tuhan? Tidak ada. Karena kalau di surat Korintus bilang, orang yang ini anak-anak secara rohani. Kalau anak-anak gimana? Menangis Bapak kali. Kalau orang lain lebih, kenapa dia begitu kak?
Ada yang langsung bilang, anak-anak juga begini. Aku dari golongan Paulus, saya lebih rohani dari kau itu sebegini kan? Tidak ada. Orang yang dewasa bilang, aduh, atau maklum saja dia. Nah, saudara, sebagai orang yang terjun di dunia pendidikan, teologi, kadang-kala kami berkumpul dengan banyak pergumulan. Mahasiswa yang kita harapkan jadi orang hebat di kemudian hari, ternyata dia jatuh dalam dosa dan begini. Tapi kita ajak bangkit lagi dan bangkit lagi, karena Tuhan mau pakai dia. Tetapi sebagai orang Kristen kita harus terus bertekun dalam iman. Ungkapan sebab itu kamu harus bertekun dalam iman artinya tidak mengandung keraguan atau persyaratan yang olehnya kita mempertahankan keselamatan. Jadi sama yang saya katakan tadi, saya percaya saja Yesus Kristus juru selamat, tidak ada yang lain. Bukan begini. Saya percaya asal, tidak ada asal. Kau tidak percaya, tidak. Oke, itu yang kedua ya. Jadi saudara, ketika kita percaya, ketika kita beriman kepada pribadi dan karya Tuhan Yesus, maka itu seperti suatu fondasi yang kokoh dan kuat. Bertekun atau tetap di dalam iman adalah bukti bahwa kita telah diselamatkan. Coba kita baca 2 Korintus 3 ayat 4 sampai 5. 2 Korintus pasal 3 ayat 4 sampai 5. 2 Korintus 3 ayat 4 sampai 5. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi kalau kita percaya, memang fondasinya Yesus. Tapi ingat, kita ini bukan kuat. Oh gampang. Ada orang bilang begini. Dinasihati. Sebagai anak Tuhan, janganlah kau pergi ke klub malam lah. Kau pergi. Tenang saja, saya mau injili orang. Tenang saja. Injili apa? Ada pernah teman dia, ketahuan dia pergi ke klubnya dan dia tidak minum-minum, dia duduk-duduk saja, katanya mau injili. Sebentar lagi dia injili oleh nona-nona yang di situ. Karena saudara, jangan kita anggap diri kuat. Kalau saya seperti itu, saya lari aja. Saya tanya, kalau Yusuf waktu digoda oleh istri Potifar, kalau Yusuf tidak lari, kira-kira selamat dia ke tidak? Istri Potifar ini, aduh Yusuf, bagaimana Yusuf? Yusuf bilang, lebih baik saya cabut. Harus dicabut. Dari tindus begitu tindus. Kalau sudah ketemu begitu lebih cabut. Saya pernah bulan pelayanan. Ini anak muda. Kami 3 orang kalau tidak salah. Karena nggak bisa kuat, saya bilang begini, teman-teman, kita pilih. Kita pulang jalan kaki sampai di asrama lapar, atau kita pulang jalan kaki sampai asrama makan, atau kita naik naik angkutan umum, tapi kita lapar. Kau pilih mana? Dia bilang, ya uang yang ada ini kita beli makanan saja. Kamu tahu kami beli apa? Telo. Tanya aja orang di Jogja. Itu kasbi atau apa, itu digoreng. Mari kita pegang jalan. Waktu pegang jalan jam 11 malam, Pak. Dia sebenarnya ada dona di sana, kita mau lewat. Saya bilang baik cepat menyingkir. Itu kuntilanak kalau manusia biasa, dua-dua berbahaya. Kita anak-anak muda tuh kita jalan sampai di situ. Nona kok panggil, Mas. Saya bilang cabut cepat, karena cuma 2 kemungkinan, kuntilanak langsung tuh lari cepat. Mungkin karena 3 orang, kalau 1 orang mungkin tidak bisa lari. Tapi saudara jangan anggap diri kuat, gitu. Atau mungkin ada di ibu saudara bilang, aduh itu persoalan itu gampang, jangan menggampangkan persoalan. Kita katakan, saya percaya kepada Yesus, saya kokoh kuat, tapi ini tadi, kesanggupan kami bukan dari diri kami, tetapi dari Tuhan, dari Allah, itu kesanggupan kami. Yang ketiga, jadi pertama tadi percaya pada pribadi yang tepat, yang kedua bertekun dalam iman, yang ketiga ada kata penting di situ, apa itu? Kolose 1 ayat 3. Coba lihat yang saya belum bahas. Apa? Dan jangan mau digeser dari pengharapan. Tadi kan tetap teguh
Kemudian tidak bergoncang. Ada 3 kata tuh. Tetap teguh, tidak bergoncang, jangan mau digeser. Ini semua istilah-istilah teknik yang berbicara tentang arsitektur supaya ada gempa bumi. Tuh gempa bumi kan ada goyang, tetap teguh. Kalau memang saya tetap percaya Yesus, tidak bergoncang. Ya, walaupun bumi bergoncang, aku tidak bergoncang. Tapi saudara, ada satu tantangan terberat orang Kolose pada waktu itu, yaitu pemikiran mereka bergeser. Oleh karena apa? Mereka dengar ini, mereka lihat ini, dan akhirnya Yesus ini betul kan? Meragukan. Ajaran-ajaran adalah sesuatu yang luar biasa. Dan saudara, pada waktu kita lihat sosial media kan, TikTok kah, YouTube kah, berkaitan dengan ada orang meragukan tentang Yesus atau meragukan kebenaran firman Allah, lebih baik kok pindah. Tidak usah langsung pindah channel atau tidak usah nonton. Karena bisa saja pikiran kita bergeser. Kita mulai ragukan tentang Yesus. Betulkah? Betulkah? Saya memberitahu kepada saudara, saya belajar firman Tuhan, saya belajar teologi, itu pun masih sempat berpikir, iya kan? Puji Tuhan, satu hal yang saya alami. Karena saya seringkali mengalami kuasa Tuhan dalam hidup. Karena saya seringkali mengalami jawaban doa. Inilah yang menolong saya untuk tetap bertahan. Saya pernah berpikir, ini betulkah? Mereka jelaskan panjang lebar posisi ini. Padahal saya sudah belajar Injil Yohanes pasal 1 sampai 21, saya belajar mati-matian itu. Karena saya mau tesis dari situ. Tapi ketika saya melihat, betulkah? Ini bagaimana? Oh, kepala sakit, dan akhirnya saya tutup saja. Tapi saya tidak langsung terus bergeser iman karena mengalami jawaban-jawaban Tuhan, mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan saya terus bersyukur. Engkau ada, engkau hidup, engkau telah berperkara dalam kehidupan saya. Tidak mungkin aku menyangka. Saudara, ada satu orang murid dari Yohanes, penginjil Yohanes, namanya Polikarpus. Polikarpus itu dia ditangkap karena dia bapak gereja yang luar biasa. Dia memberitakan Injil, aja dia ditangkap. Kemudian oleh kaisar disuruh menyangkal Yesus. Kalau kau tidak menyangkal, maka kamu akan dibakar hidup-hidup. Dia jawab begini, 86 tahun aku mengikut dia. Secara ringkas ya, 86 tahun aku mengikut dia, dan tak sekalipun Yesus mengecewakanku. Masakan biar ini aku menyangkal dia? Tidak. Bawalah api-api, dibakarlah saya. Dan akhirnya dia dibakar hidup-hidup. Kita tidak bergeser, dikatakan jangan mau digeser secara harafiah, berarti dilanda gempa bumi. Seperti sudah saya bahas di atas. Kota Kolose ini dilanda gempa bumi, mereka dahulu tanpa pengharapan, tetapi dalam Kristus mereka dapat harapan. Tetapi mereka pun sedang dilanda gempa, goncangan ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran palsu. Orang Kristen sekarang ini juga mengalami goncangan yang sama, ajaran palsu, dan dari berbagai sumber kita bisa lihat. Tetapi saudara, kalau kita telah mengalami Yesus dalam hidup hari lepas hari, maka kita tidak akan bergeser. Makanya seringkali saya ulangi seperti kesaksian Bapak Ketua Majelis tadi. Ketika kita dalam persoalan atau tanpa persoalan, ada satu pribadi yang selalu merindukan kita, yang adalah anaknya, yaitu Bapa di surga. Mari datang kepadanya, karena dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Ketika kita dalam pergumulan, dia menjawab pergumulan kita, dia memberikan kekuatan kepada kita. Apapun arus pengajaran, kita hanya mengatakan, mungkin itu bisa menggoyahkan pikiran saya, tapi hati saya tidak. Saya sedang mengalami Yesus dalam hati saya kasih contoh. Ada satu orang pemuda, dia punya pacar 2, tapi dia cinta yang satu, cinta mati. Pacarnya perlu 2 kan tidak? Satu saja tuh. Tapi ini laki-laki ini, dia punya 2 pacar. Dia pilih yang dia cintai betul, dan sudah menikah. Setelah menikah ini, dia cerita ke temannya. Temannya bilang begini, kok tidak salah pilih kan? Dia bilang, maksudnya? Kenapa kau pilih dia? Laki-laki kita jadi bilang, maksudnya apa? Ini saya cintai dia, bilang, coba kau perhatikan baik. Ini yang sana lebih cantik dari yang kau pilih. Dia bilang, kau bicara apa?
laki-laki ini mulai goyah. Dia mulai bandingkan. Mungkin perempuan foto yang satu masih ada, harusnya dia sobek saja kan, buang saya kan. Betul juga ya. Betul juga ya. Tapi tidak. Saya telah mengalami kasihnya. Saya telah mengalami cintanya yang tulus. Waktu saya dalam keadaan seperti ini, dia ada di dekat saya. Dalam pergumulan saya, dia selalu ada. Walaupun kau bilang dia lebih cantik, yang sana lebih cantik, tapi dia telah menemukan saya untuk tetap karena melekat. Saudara, saya pakai analogi atau gambaran tadi mungkin tidak terlalu cocok dengan Tuhan. Kan ada banyak mungkin sudah baca buku atau lihat nonton di TV atau YouTube, ada yang bilang Yesus itu bukan Tuhan, dia itu cuma kita mulai coba ini. Tapi saya sudah mengalami Yesus dalam hati saya. Kenapa saya harus tolak dia? Kenapa harus menentang dia? Saudara yang saya kasih tahu, itulah ciri orang yang telah mendapat keselamatan kekal. Cirinya apa? Karena dia percaya pada pribadi. Cirinya dia percaya pada pribadi yang tepat, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, dia pribadi yang berteguh dalam iman, terus dalam iman, dalam keadaan apapun tetap iman kepada Yesus Kristus. Seperti Maria Magdalena, walaupun goncangan, walaupun kelihatan Yesus mati, tapi dia tetap setia sampai di baptisan Yesus. Dan terakhir, Yesus berkata kepadanya, Maria, dan dia disuruh rampuni. Dan Maria orang pertama yang melihat Yesus. Sekalipun di dalam keputusasanya. Yang ketiga, tetap berpengharapan. Jangan mau digeser. Harapan kita adalah keselamatan. Ya, tiba-tiba orang datang bertanya, kok kalau mati surga atau neraka? Surga lah. Siapa yang kasih tahu? Macam Tuhan firman Tuhan bilang, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memiliki hidup yang kekal. Kita tidak goyah lagi. Alamilah Tuhan dalam hidup Tuhan lepas hari. Mungkin pikiran kita bisa kacau karena ajaran-ajaran, tapi stop dengan itu. Tetapi alamilah Tuhan dalam hidup Tuhan lepas hari. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita tutup kepala dan kita berdoa. Segala puji, hormat dan sembah hanya bagi-Mu ya Tuhan, yang telah menyertai dan memberkati kami dengan perenungan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang besar bagi kami, yang telah menyelamatkan kami, yang telah menyerahkan diri untuk mati di kayu salib supaya kami diperdamaikan dengan Allah. Kami mengucap syukur ke firman-Mu. Allah Kudus, tolonglah kami untuk tetap bertekun di dalam iman dan tidak bergeser dari pengharapan kami seperti janji firman-Mu. Terima kasih. Kami mengucap syukur firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak.